Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan coba mereview beberapa saham yang telah bangkit dari tidurnya ya, alias saham-saham ini sebenarnya saham yang tidur lama di level 50-an, tiba-tiba bangun ya, dan sekalinya bangun memberikan return yang tinggi. Nah, kita akan coba bahas beberapa sahamnya dan juga kinerjanya ya, tapi secara gamblangnya saja, secara gambaran umumnya saja ya. Dan saham ini ketika kita bahas di video ini harganya sudah naik ya. Jadi kalau kita mau membeli saham-saham ini harus dianalisa lebih dalam lagi. Oke, cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ingin menginformasikan dulu ya bahwa kami memiliki program The Investor Portfolio ya. Nah, program ini sebenarnya adalah nabung bareng dengan saya ya, nabung bareng Eros Perwita. Saham apa saja yang akan saya beli, saham apa saja yang sudah saya beli, berapa potensinya dan kenapa saya membeli saham tersebut. Nah, ada di program The Investor Portfolio ini. Kebetulan di bulan September ini kami rencana akan melakukan special offer ya. Kami akan memberikan special offer khusus tanggal 14 September besok. Nah, untuk join atau untuk bisa mendapatkan special offernya tersebut ya, teman-teman bisa masuk di link berikut ini ya, di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Teman-teman bisa lihat informasinya lebih lanjut ya di link tersebut. Oke, yang pertama adalah saham CARS ya, saham CARS. Nah, saham ini kalau kita ngelihat per tahun 2022, sejak awal tahun saham ini masih tidur ya di level 50-an. Kemudian tiba-tiba saja dia kebangun dan sekarang saat video ini diambil tanggal 8 September 2022 harganya sudah menyentuh 115 ya per sahamnya ya. Jadi kalau kita hitung secara year to date harga sahamnya sudah naik 128%. Dan sebenarnya naik 128% ini bukan sejak awal tahun, tapi sejak kira-kira akhir Agustus kemarin ya. Jadi ini saham multi bagger hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2-3 minggu saja. Kemudian kalau kita melihat kinerja dari saham CARS ini ya, emiten CARS per posisi Juni 2022 ternyata membukukan kinerja yang bagus ya, di mana pendapatannya naik 22% dan laba brutonya naik 49%. Kemudian dari sisi laba bersihnya naik 149% ya, jadi ada kenaikan kinerja yang signifikan dari saham CARS ini. Kemudian saham yang kedua yaitu saham Dewa ya. Nah, saham Dewa ini juga sama. Awal tahun 2022 harga sahamnya hanya tidur di level 50-an. Kemudian masuk di akhir bulan Maret tiba-tiba sudah kebangun ya. Sempat kebangun sampai di level 75. Habis itu turun lagi, masuk sideways di level 55 dan sekarang saat video ini diambil tanggal 8 September harga sahamnya sudah menyentuh di level 89. Kalau kita hitung secara year to date ya, jadi sejak hari ini dari awal tahun 2022 sampai hari ini harga sahamnya sudah naik 78% ya. Oke, sekarang kita ngelihat kinerja dari Dewa. Di mana Dewa ini secara pendapatan naik 27%, tapi secara laba bruto minus 73% ya. Dan secara laba bersihnya pun ini juga minusnya juga nggak main-main ya, minus 640%. Yang tadinya laba menjadi minus ya, menjadi rugi. Oke, selanjutnya saham PSKT. Nah, berbeda dengan dua saham sebelumnya ya. Kalau saham PSKT ini sudah mulai bangun di awal tahun 2022 ya. Tadinya sih juga sama, tidur di level 50-an ya. Di tahun 2021 tidur di level 50-an. Tiba-tiba di awal tahun 2022 harga sahamnya naik nih, bangun ya. Bangun sampai di level 100 ya, bahkan di bulan Maretnya sampai di level 125. Habis itu turun lagi sampai di level 50-an lagi. Dan sekarang saat posisi sekarang ya tanggal 8 September harga sahamnya diperdagangkan di level 77 ya. Kalau kita hitung secara year to date harga saham PSKT ini udah naik 54%. Sekarang kita melihat kinerja dari emiten PSKT ini. Dilihat dari pendapatan maupun laba kotor naik ya. Pendapatannya naik 21%, laba kotornya naik 28%. Kemudian laba bersihnya ini juga ada kenaikan 46%. Maksudnya kenaikan adalah yang tadinya rugi
ya ruginya mengecil ya. Jadi di tahun kemarin kalau dibandingkan tahun ini ruginya mengecil ya, ruginya mengecil sampai 46%. Oke, itu saham PSKT. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Suli. Nah, saham Suli ini akhirnya bangun dari tidurnya ini sekitar di bulan April ya, akhir April ya, pertengahan April sorry. Awal tahun 2022 harga sahamnya pun masih tidur di level 50-an. Kemudian di pertengahan April dia mulai kebangun sampai di level 140 ya. Multi bagger juga nih yang dapat atau yang masuk di bulan April. Habis itu turun lagi sampai ke level 50 lagi. Seperti itu ya. Kemudian di bulan Agustus akhirnya dia naik lagi sebelum akhirnya turun dan sempat naik lagi di bulan September ini ya. Posisi tertinggi di bulan September ini di kisaran 117-an ya. Saat video ini diambil tanggal 8 September harga sahamnya di level 101. Kalau kita hitung secara year to date ya, saham Suli ini sudah memberikan return 102%. Nah, sekarang kita ngelihat kinerja saham Suli atau emiten Suli ini posisi 30 Juni 2022. Kita lihat pendapatannya naik 31% dan laba brutonya naiknya nggak main-main ya, naiknya 22.000% ya. Kemudian dari sisi laba bersihnya ada kenaikan 93% ya, yang tadinya minus sekarang minusnya pun mengecil, hampir laba ya. Jadi istilahnya pengurangan minusnya itu sampai 93%. Oke, kemudian selanjutnya saham BNBR ya, saham salah satu saham grup Bakri yang menjadi favorit ya, yang menjadi favorit para pelaku pasar saat ini ya. Nah, saham BNBR ini di awal tahun 2022 masih diperdagangkan di level 50-an ya, 50-an, kemudian sempat bangun di sekitar pertengahan bulan April, habis itu tidur lagi di bulan Mei-nya. Ya, kemudian bulan Agustus dia kebangun sampai di level 82, habis itu turun lagi dan sekarang saat video ini diambil ya tanggal 8 September harga sahamnya berada di level 70 ya. Kalau kita hitung secara year to date kenaikan dari saham BNBR ini sudah plus 42%. Sekarang kita coba cek kinerja BNBR-nya ya. Dari sisi pendapatan maupun laba kotor ada kenaikan ya, naik 24% dan naik 35% untuk laba kotornya secara year on year ya. Jadi dari tahun ini, Juni tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Kemudian di sisi laba bersihnya ternyata laba bersihnya turun ya, turun 37% alias ruginya lebih gede dibandingkan rugi tahun kemarin. Oke, itu mengenai saham BNBR. Nah, selanjutnya ya, saham sejuta umat yang pasti kita tidak asing lagi mendengarnya ya, yaitu saham Bumi ya, atau Bumi Resources. Nah, saham Bumi ini sebenarnya dia istilahnya sudah mulai bangun sejak tahun kemarin ya. Kalau kita review lagi di awal tahun 2021 dia masih tidur di level 50-an, kemudian di akhir tahun 2021 udah mulai kebangun. Tapi ya bergeraknya di level situ-situ aja gitu ya, di level 50-60-an. Baru di bulan Agustus tahun ini dia menunjukkan kenaikan ya. Kenaikannya bahkan di bulan September ini menembus sampai level 240 ya. Nah, sekarang per posisi tanggal 8 September 2022 harga sahamnya diperdagangkan di level Rp200. Artinya kalau kita hitung secara year to date ya, jadi dari awal tahun 2022 sampai sekarang harga sahamnya sudah mencetak multi bagger, 2 bagger ya, 201%. Sekarang kita melihat kinerja dari Bumi Resources ya. Kinerja dari Bumi dari pendapatan maupun laba bruto ini naik ya, dan naiknya termasuk tinggi ya. Pendapatannya naik 130% dan laba brutonya naik 168%. Kemudian di sisi laba bersihnya naik signifikan ya. Kenaikannya nggak tanggung-tanggung, nggak main-main. Naik 8.300%. Kenaikan yang sangat signifikan tentunya ya. Dan inilah yang mungkin ya bisa dikatakan harga saham Bumi akhirnya diapresiasi oleh market. Oke, itu tadi beberapa saham gocap ya yang tadinya tidur akhirnya sudah mulai bangkit dan memberikan return tinggi ya. Dan kalau kita ngelihat kinerjanya, ada yang labanya naik, ada yang labanya turun. Tapi satu hal teman-teman sekalian ya, kalau kita ngelihat dari semua saham yang saya tampilkan tadi, rata-rata pendapatannya naik ya. Pendapatannya naik dibandingkan tahun kemarin. Nah, ini juga yang bisa kita pelajari. Ketika kita ingin memilih saham-saham
yang memiliki potensi untuk turn around ya. Kita ngelihat apakah pendapatannya naik gitu ya. Dan pastinya ya bagusnya kita masuk sebelum kinerjanya naik, karena kalau kinerjanya sudah naik biasanya harga sahamnya juga sudah naik. Nah, jadi disitulah pentingnya kita melakukan analisa. Kita analisa lagi apakah perusahaan ini ya atau saham ini punya prospek yang bagus di masa depan sehingga nanti kinerja di masa depan naik. Nah, kalau kinerjanya ada potensi naik dan sekarang masih terpuruk, nah kita bisa masuk, kita bisa mulai akumulasi beli. Nah, saya sendiri pun juga ada akumulasi saham yang labanya belum naik nih, alias kinerjanya masih turun ya. Nah, apa saja saham-saham yang saya koleksi atau saya akumulasi sebelum kinerjanya naik? Nah, pastikan Anda mengikuti program The Investor Portfolio ya. Jangan lupa dan jangan lewatkan spesial offer di tanggal 14 September besok melalui link di dalam deskripsi di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.